Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Deep Learning yang diampu oleh Bapak Jumadi yang berisikan 3 anggota, yaitu saya pribadi dengan nama Yandian dan NIM 121700501444. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Elmi Wahyutriani dengan NIM 12170500045. Selanjutnya, Nama saya Alisa Dipaira dengan NIM 12170500009. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami eh, sekaligus untuk menjadi proyek UAS dengan judul klasifikasi huruf hijaiyah menggunakan algoritma CNN. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kembali, nama saya Andian dengan NIM 12170501444. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari hasil kerja kami bertiga dengan judul klasifikasi huruf hijaiyah menggunakan algoritma CNN. Lalu selanjutnya, mohon maaf bila mana ada distraksi berupa suara ataupun gangguan-gangguan dalam bentuk lainnya. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah pada proyek ini kita menggunakan metodologi CRISP-DM, yaitu metodologi atau uh, suatu cara yang terbagi menjadi 6 tahap. Yang pertama adalah business understanding, yang kedua adalah data understanding, yang ketiga data preparation, yang keempat modeling, yang kelima evaluation, dan yang keenam adalah deployment. Uh, di sini mungkin saya akan menjelaskan secara singkat 6 tahap tersebut. Yang pertama, business understanding ini tujuannya adalah untuk memahami tujuan bisnis, lalu memahami kebutuhan proyek dan mendefine masalah-masalah yang akan diselesaikan melalui analisis data. Yang kedua adalah data understanding, di mana tahap ini itu kita mengumpulkan data awal, kita melakukan eksplorasi data juga, dan memahami kualitas serta struktur data tersebut. Nah, aktivitas ini termasuk ke deskripsi data dan juga identifikasi potensi masalah. Yang ketiga adalah data preparation. Ini untuk membersihkan, mengubah, dan menyiapkan data menjadi format yang sesuai untuk pemodelan. Ini melibatkan penghapusan duplikat, menangani data yang hilang, dan juga encoding variabel. Nah, selanjutnya adalah fase keempat, yaitu modeling. Di sini fase untuk menerapkan teknik atau algoritma pemodelan data seperti regresi, klasifikasi, dan juga clustering gitu untuk membuat model yang dapat memecahkan masalah yang telah didefine di awal. Yang kelima adalah evaluation. Di sini kita evaluating model yang sudah dibangun untuk memastikan model memenuhi tujuan bisnis yang telah ditetapkan di business understanding serta memilih model terbaik untuk diimplementasikan. Lalu yang keenam adalah deployment. Ini kita menerapkan model yang dipilih dalam lingkungan dalam environment dan untuk memastikan model dapat digunakan dengan baik. Mungkin itu adalah penjelasan metodologi CRISP-DM secara umum. Selanjutnya adalah kita masuk ke business understanding pada proyek kali ini. Jadi proyek kali ini itu berfokus pada pengembangan model berbasis CNN untuk membantu anak-anak mempelajari huruf-huruf hijaiyah. Nah, fokus kita itu adalah untuk membantu anak-anak mengenali dan menulis huruf hijaiyah, dan juga kriteria sukses pada proyek ini adalah akurasi model yang dapat melebihi 95%, serta prototipe aplikasinya ramah pengguna, dan juga kemampuan generalisasi model terhadap variasi tulisan tangannya itu baik. Selanjutnya adalah data understanding pada proyek ini. Nah, data set pada proyek kali ini itu terdiri dari 30 kelas huruf hijaiyah atau kurang lebih sekitar 1740 gambar huruf hijaiyah dengan variasi resolusi sekitar di 150 kali 150 pixel. Nah, dataset ini memiliki distribusi seimbang untuk 30 kelas huruf. Lalu ada beberapa teknik augmentasi yang diterapkan untuk eksplorasi data seperti rotasi, flipping, zooming. Itu kami gunakan untuk mengatasi keterbatasan variasi gaya tulisan.
Nah, adapun ini kami membuat nama kelas berdasarkan urutan folder ya, dari Ain, Alif hingga Zain. Begitu. Selanjutnya adalah data preparation. Nah, pada tahap ini ada beberapa tahap yang kami lakukan. Yang pertama adalah proses pra-proses, di mana ini ada kita normalisasi gambarnya, lalu tadi udah disampaikan itu kita pakai rotasi, flipping, dimming, dan lain-lain untuk augmentasi data. Pembagian datanya itu data yang dilatih adalah 1680 gambar dan data yang diuji adalah 420 gambar. Nah, di data preparation ini kita melakukan pembersihan data untuk menghapus gambar noise, menerapkan augmentasi data, serta untuk membangun konstruksi data dengan ekstraksi fitur visual menggunakan CNN. Nah, format datanya itu kita gunakan yang sebelumnya seperti sebelumnya itu sudah kami foldering berdasarkan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Nah, selanjutnya adalah code yang kita gunakan. Mungkin di sini akan saya jelaskan secara singkat penjelasan code-nya. Ini kita di sini ada image data generator. Ini untuk melakukan augmentasi data ya, kelas yang kami bangun untuk melakukan augmentasi data selama proses pelatihan. Ini untuk meningkatkan variasi pelatihan dan juga memodifikasi gambar gambar input secara acak. Lalu selanjutnya kami train data gen, ini generator untuk data pelatihan, dan dengan beberapa ketentuan yang sudah kami terapkan. Di sini rescale-nya dengan 1 dikali 2/255 ini untuk normalisasi nilai piksel gambar dari rentang 0 hingga 255 menjadi 0 hingga 1. Nah, ini untuk membantu mempercepat konvergensi model. Selanjutnya adalah rotation range, ini untuk mengatur gambar secara acak hingga 40 derajat, rotasinya 40 derajat. Lalu ada Y-shift range, X-shift range, ini untuk menggeser gambar secara horizontal dan vertikal hingga 220% dari dimensi gambar awal. Lalu ada shearing, ini untuk melakukan transformasi geser atau shearing pada gambar hingga 20%. Lalu zoom range, ini untuk memperbesar sama zoom in zoom out 20%. Lalu flip ya, ini ada flip through, ini untuk membalikkan gambar secara horizontal. Lalu ada fill mode, ini kita pakai Niris untuk mengisi pixel terdekat. Jadi ini untuk menentukan cara mengisi pixel kosong setelah augmentasi, kita isi dengan pixel terdekat. Lalu kita bangun generator pelatihannya. Di sini ada trainer, base size, class mode, target size, dan juga color mode. Di sini trainernya ini directory ya. Lalu ada batch size, ini untuk menentukan ukuran batch. Lalu class mode kita pasang spares, ini labeling yang diberikan dalam format integer. Nah, kita gunakan ketika targetnya adalah kategori numerik. Lalu ada target size, ini jadi ukuran target gambar setelah diubah ukurannya itu termasuk tinggi, lebar, kurang lebih di 150 kali 150 pixel sesuai input model. Nah, ini colornya itu RGB. Lalu selanjutnya adalah untuk validation data gen, ini untuk generator untuk data validasi. Nah, kita pakai rescaling, jadi data hanya dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1 dan tidak ada augmentasi untuk data validasi karena tujuan validasi adalah menguji model pada data yang tidak dimodifikasi. Begitu. Selanjutnya adalah modeling. Saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan lebih lanjut oleh kawan saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke tahapan selanjutnya, yaitu adalah modeling. Oke, sebelumnya saya izin untuk share screen kodenya supaya lebih jelas.
Nah, untuk modelnya sendiri, pada kode ini saya membangun model CNN menggunakan keras, di mana model menerima input gambar berupa 150 kali 150 piksel dengan 3 channel warna. Lalu struktur CNN terdiri dari lapisan konvolusi yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur dari citra, dan setiap lapisan konvolusi diikuti oleh lapisan max polling yang mengecilkan dimensi peta fitur dan membantu mengurangi kompleksitas dan resiko overfitting. Nah, jumlah fitur pada lapisan konvolusi meningkat secara bertahap 32, 64, 124, 128, lalu 256 untuk mengenali fitur yang semakin kompleks. Nah, setelah itu ada lapisan Vaten untuk mengubah peta fitur 2 dimensi menjadi vektor 1 dimensi. Lalu lapisan Dense dengan 512 neuron, dan diakhiri lapisan dense terakhir dengan 30 neuron dan aktivasi softmax untuk menghasilkan keluaran probabilitas untuk 30 kelas target. Dengan model summary, kita dapat melihat struktur lengkap model termasuk ukuran output tiap lapisan dan total parameter yang dilatih. Nah, struktur ini dirancang agar model dapat mempelajari pola dalam gambar dan mengklasifikasikan secara akurat. Dan next adalah tahap pelatihan. Nah, di tahap pelatihan ini, kami menggunakan callback model checkpoint yang fungsinya itu untuk menyimpan model secara otomatis setelah setiap epoch. File model disimpan dengan nama yang mencakup metrik akurasi validasi dan metrik akurasi dari pelatihan, yang memudahkan kami untuk melacak dan memilih model terbaik berdasarkan performa yang dicapai. Lalu ada kompilasi model, di mana model dikompilasi menggunakan optimizer Adam yang dikenal efektif dalam mempercepat konvergensi selama pelatihan. Lalu kami memilih fungsi loss spares kategorial cross centropy yang cocok untuk klasifikasi multikelas dengan label integer. Metrik yang dipantau selama pelatihan adalah akurasi dan memberikan gambaran langsung tentang seberapa baik mengklasifikasikan datanya. Lalu em, terdapat pelatihan model yang bagian ini. Model dilatih selama 105 epoch menggunakan data dari train generator dan validation generator, dan setiap epochnya ini melibatkan sejumlah langkah berdasarkan ukuran batch dan memastikan efisiensi dalam pemrosesan datanya. Nah, callback model checkpoint digunakan untuk menyimpan model setelah setiap epochnya. Setelah itu kami visualkan dengan metrik, yaitu metrik akurasi selama pelatihan dan metrik loss selama pelatihan. Nah, ini visualisasi metriknya. Garis biru di metrik akurasi menunjukkan seberapa akurat model memprediksi label pada data pelatihan. Dan seiringnya dengan bertambahnya epoch, garis ini akan naik karena model belajar untuk mengenali pola dari data latih dengan lebih baik. Lalu garis orange di metrik akurasi menampilkan akurasi model pada data validasi yang digunakan yang yaitu data yang tidak digunakan dalam proses pembaruan bobot. Dan dapat dilihat kenaikan garis ini menandakan bahwa model tidak hanya belajar menghafal data latih, tapi mengeneralisasikan dengan baik pada data baru. Lalu pada metrik loss menunjukkan bahwa baik training loss maupun validation loss-nya itu menurun secara drastis pada awal pelatihan, lalu menjadi relatif stabil dan rendah setelah cukup banyak epoch, menunjukkan model telah belajar pola dengan baik. Jika validasi loss-nya itu tetap rendah atau mendekati training loss, model cenderung tidak mengalami overfitting. Selanjutnya adalah tahap dari evaluasi model. Nah, tahap dari evaluasi model, em, yang pertama kita membuat model neural network yang telah dilatih dari sebelumnya. Nah, di sini ada file yang tadi dilatih, yaitu hijaiyah.h5. Lalu fungsi ini mengembalikan tensor gambar yang telah diproses, fungsi load image.
Lalu memuat generator seperti sebelum pelatihan untuk data ujinya. Nah, generator ini itu digunakan untuk mengevaluasi performa dari model pada data validasi yang berisikan 420 image dari 30 kelas. Nah, lalu ada pengujian manual. Kode ini tuh mengilustrasikan bagaimana cara meminta input dari pengguna untuk nama huruf yang ingin diuji, lalu memuat dan memproses gambar uji berdasarkan input tersebut, dan melakukan prediksi menggunakan model yang telah dilatih, dan menampilkan hasil prediksi bersama dengan gambar dan informasi di kelas aktualnya. Ya, selanjutnya em, selanjutnya adalah menghitung akurasi pada data tesnya. Nah, di sini didapatkan nilai akurasi pada data tesnya adalah, ya sebentar, 99,76, sekian persen. Oke, next. Selain itu juga kita menggunakan conversion metric untuk melihat, untuk mengevaluasi dari um, model yang kita buat, mana menampilkan 13, ini 14. Lalu pada huruf Zen dan Ro. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail tentang conversion matrixnya, di mana matriksnya itu berukuran 30 kali 30, tetapi eh, karena ada 30 kelas huruf hijaiyah yang berbeda. Nah, semua nilai diagonalnya itu 0,0, 1,1, 2,2, dan seterusnya sampai 14. Nah, yang menunjukkan bahwa setiap instan itu dari setiap kelas diklasifikasikan dengan benar sebanyak 14 kali. Nah, bisa dilihat hampir semua elemen non-diagonal adalah 0. Yang bagian sini, 0. Tapi ada satu yang 13 yang menunjukkan bahwa ada satu instan kelas Zen yang diprediksi sebagai kelas Ro. Nih ya, karena di bagian sininya tuh tidak menunjukkan angka 1. Oke. Intinya kesimpulan dari confusion matrix dan classification report ini kita dapat menyimpulkan bahwa model klasifikasi huruf hijaiyah ini memiliki kinerja yang baik dengan akurasi total 1 atau mendekati 1. Terdapat beberapa kesalahan kecil. Uh, Model ini sangat efisien dalam mengklasifikasikan huruf hijaiyah dengan tingkat kesalahan yang rendah. Ya, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh Alisa. Oke, baik. Selanjutnya kita ke tahap model deployment, yaitu interface front end. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat ya interface-nya. Di sini ada judul, yaitu pengenalan huruf hijaiyah menggunakan metode CNN. Nah, untuk yang kedua ini, bagian ini untuk mengatur ketebalan penulisan di gambar untuk user. Dan ini untuk gambar huruf hijaiyahnya di kotak putih untuk mengklasifikasi hasil gambar user masuk ke dalam huruf hijaiyah jenis yang mana. Ini ada prediksi, ada bersihkan. Menu prediksi ini untuk hasil akhir dan bersihkan untuk menghapus gambar. Dan ini hasil prediksinya masuk ke dalam kategori mana huruf hijaiyah yang digambar. Kita contohkan. Misalkan kita ingin menggambar huruf hamzah, kita gambar. Ini harusnya masuk huruf hamzah. Kita prediksi.
Ini hasil prediksinya adalah Hamzah. Sudah betul dan berjalan ya modelnya. Kita klik bersihkan untuk menghapus. Selanjutnya kita ingin menebalkan gambar yang tadi. Kita atur ketebalannya menjadi 20. Nah, kita gambar untuk yang keduanya, untuk yang kedua kali. Ini harusnya alif ya prediksinya. Kita klik prediksi. Betul, alif. Kita klik bersihkan untuk menghapus. Kita atur lagi menjadi ini, karena saya tidak ingin terlalu tebal. Lam, prediksinya lam. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.